Kembali disergap pemirsa, dua pelaku pencurian 9 buah susu kaleng di minimarket di Cibubur, Jakarta Timur babak belur dihajar massa. Pelaku sempat kabur dengan mobil namun menabrak mobil lain di depannya dengan kecepatan tinggi. Saat digeledah, polisi menemukan senjata jenis airsoft gun. Ini pas depan mobil saya. Kamera video amatir warga merekam penangkapan dua pencuri yang mengalami kecelakaan. Keduanya langsung menjadi bulan-bulanan massa setelah mobil yang mereka kendarai menabrak mobil lain di kawasan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Kaca-kaca pecah, kedua pelaku luka-luka akibat mobil menabrak dalam kecepatan tinggi. Keduanya ternyata melarikan diri setelah mencuri 9 susu kaleng di sebuah minimarket tak jauh dari lokasi. Karyawan minimarket mengejar kedua pelaku dibantu sejumlah warga dan anggota polisi. Mobil pelaku terhenti setelah menabrak sebuah mobil. Setelah kita lakukan penggeledahan, membawa senjata airsoft gun. Ya. Masih ada kaitannya dengan perampokan Alfamart yang di Durensawit, Pak? Sementara masih kita dalami ya, Dari penggeledahan ditemukan sepucuk senjata airsoft gun. Polisi masih memiliki dugaan kaitan kedua pelaku dengan perampokan di sebuah minimarket beberapa waktu lalu. Dua pelaku pencurian 9 buah susu kaleng dibawa ke Mapolsek Ciracas untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga ditangkap atas dugaan menjadi bandar narkotika sabu. Pelaku mengaku nekat karena terhimpit kebutuhan ekonomi sejak suaminya menganggur. Keberadaan pelaku terungkap dari penangkapan sepasang suami istri pengedar sabu. Dari bibi kemarin ditaruh di sinilah. Sepasang suami istri tidak berkutik saat digerebek tim Hanoman Sat Narkoba Polres Bangka Barat di rumahnya Kota Muntok, Bangka Barat. Saat digeledah, polisi menemukan 32 paket narkotika sabu. Pasutri tersebut kemudian mengaku mendapatkan narkotika dari seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan tersebut. Polisi pun mengembangkan penyelidikan, menangkap ibu rumah tangga tersebut di sebuah rumah kontrakan. Dari pengembangan ini, polisi mendapati barang bukti lain 24 gram narkotika sabu. Ketiganya dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih dalam. Laki ibu gawe apa? Di rumah. Di rumah. Ada begawe? Nelayan juga penasaran mencari laut. Oh, jadi ibu menjual sabu untuk memenuhi kebutuhan. Nyesel dah ibu ini? Tidak nyesel. Kalau nyesel, ngapa dibuat? Kalau ditangkap nyesel sudah? Tidak juga. Dah tak acak lagi dah. Ibu rumah tangga berusia 40 tahun itu mencoba menjual sabu karena sang suami menganggur. Mer mengaku memperoleh narkotika sabu dari Pulau Sumatera. Di daerah Tanjung Pasar di Muntok, mengamankan 2 orang. Di sini barang bukti sabu sekitar 7 gram kurang sedikit. Kemudian dikembangkan ke satu bandar atas nama inisial M. Ini didapat barang bukti sekitar 24,4 gram. Pasangan suami istri dan ibu rumah tangga berinisial Mer ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 tahun buron, seorang pengedar sabu di Lampung ditangkap polisi bersembunyi di rumah istri keduanya. Pelaku meloloskan diri saat penggerebekan tahun lalu dan bersembunyi di perkebunan. Karena ada pemesan sabu, pelaku pulang ke rumah istri mudanya. Apa ini? Apa ini? Power pengedar sabu warga Pekon Kunyayan Tanggamus ini ditangkap saat pulang ke rumah kontrakan istri mudanya. Power buronan polisi yang tahun lalu kabur saat penggerebekan usai menjual sabu 12 gram. Dalam penangkapan kali ini, Power juga menyimpan sabu 11 gram lebih yang sudah dipesan pembeli. Lihat, barang siapa itu? Barang siapa ini? Barang siapa? Sip. Barang siapa? Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengakui masih mengedarkan narkoba yang dipesan pembelinya melalui komunikasi di handphone. Power bersembunyi di perkebunan untuk menghindari kejaran polisi, pulang ke rumah jika ada pembeli narkoba yang menghubungi. Waktu kami tangkap kamu kabur itu kamu lari kemana? Ke kebun, Pak. Catatan kepolisian, sejak digerebek tahun lalu, Power mengedarkan sabu untuk berbagai kalangan. Power menjual sabu dari yang harga Rp100.000 per paket hingga jutaan rupiah bagi pemesan yang membeli paket besar.
Untuk tersangka ini merupakan DPO kita tahun 2019 yang lalu, di mana pada waktu tahun lalu kami gerebek yang bersangkutan melarikan diri. Dan tadi malam kami bersama jajaran melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan berada di rumah kontrakan. Di mana yang bersangkutan ini sudah lama kita endus dan merupakan tersangka yang cukup licin. Karena beberapa kali kita melakukan pengintaian, yang bersangkutan berhasil melarikan diri. Selain paket sabu berbagai ukuran, polisi mengamankan timbangan digital, alat isap sabu, dan pil ekstasi yang disembunyikan dalam tembok. Polisi kini memburu pemasok bandar narkoba pada Power. Tersangka terancam hukuman mati. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Tugas gabungan di Kota Pangkep, Sulawesi Selatan memiliki cara unik untuk membubarkan kerumunan massa. Petugas menyemprotkan air dengan mobil pemadam kebakaran untuk membubarkan muda-mudi yang berkumpul di keramaian. Warga yang berkerumun di atas jam 8 malam diminta membubarkan diri pulang ke rumah. Petugas gabungan Kabupaten Pangkep menyemprotkan air untuk membubarkan sekelompok pemuda yang berkumpul di Kota Pangkep, Sulawesi Selatan. Petugas mengambil tindakan tegas karena masih banyak muda-mudi tak mengindahkan imbauan larangan berkumpul. Puluhan remaja langsung beramburan membubarkan diri. Sempat terjadi pengejaran antara petugas dan pemuda yang diduga pelaku balap liar. Operasi ini dilakukan di sejumlah titik di Kota Pangkep, di antaranya sekitaran Tugu Bambu Runcing, Kota Pangkep. Petugas menyatakan operasi akan dilakukan setiap malam hingga pandemi COVID-19 benar-benar reda. Jadi kita sepakat tadi bagaimana kalau menggunakan pemadam damkar untuk memberikan sedikit terapi supaya mereka kembali. Ya memang kita melihat muda-mudi yang diliburkan masih banyak yang tidak mematuhi himbauan atau tidak mentaati aturan-aturan itu, himbauan itu. Penyemprotan air dengan mobil pemadam kebakaran dilakukan untuk memberikan shock terapi bagi warga. Petugas masih menemukan kerumunan massa bukan hanya muda-mudi, juga para pedagang yang masih buka hingga di atas pukul 8 malam. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin, iNews melaporkan. Seorang sopir truk ditemukan tewas di warung kopi di Tuban, Jawa Timur. Korban mengeluh sesak nafas dan tidak enak badan sehingga minta izin menginap beristirahat di warung kopi. Namun pagi harinya korban ditemukan sudah tak bernyawa. Seorang supir truk pengangkut semen meninggal dunia di rumah pemilik warung kopi di Desa Sugihwaras, Tuban, Jawa Timur. Korban Budi Cahyono, 65 tahun, warga Surabaya, dalam perjalanan dari Surabaya menuju Tuban. Namun setiba di lokasi, korban merasa kurang enak badan sehingga berhenti di warung langganannya menumpang istirahat. Korban kemudian mandi, memesan minuman susu hangat dan menumpang bermalam. Namun pagi harinya saat pemilik warung membangunkannya, kondisi tubuh Budi Cahyono sudah pucat dan dingin. Tapi tadi malam itu dia nggak enak badan, dia minta tolong numpang istirahat sama numpang mandi. Setelah dia mandi lalu istirahat. Lah paginya itu 5:30 tak bangunin sudah nggak ada. Badannya dingin, tak gerak-gerakin, tak panggil-panggil keras sudah nggak nyaut. Tangannya tak pegang nggak ada dinginnya. Sebelum istirahat ngeluh atau? Iya, sebelum istirahat itu ngeluh, katanya sesek gitu loh. Dadanya itu sesek, asmanya kayak kumat gitu loh. Korban kemudian dievakuasi oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban. Tugas evakuasi menggunakan alat pelindung diri lengkap sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona. Nyampe di TKP kurang lebih pukul 11 malam, kemudian pesan susu hangat, kemudian jam 1 dini hari korban istirahat. Setelah minum susu, korban istirahat karena merasa kondisinya badannya kurang fit dan korban ini punya riwayat asma. Ada alat pernafasannya juga dibawa. Dugaan sementara, korban Budi Cahyono meninggal karena penyakit asma. Namun untuk memastikan penyebab kematiannya, korban dibawa ke RSUD R. Kusma, Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wawanto, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan warga tergeletak di jalan depan pasar Ciburelang, Majalengka, Jawa Barat. Korban mengaku dibuang dari kendaraan oleh seseorang. Oleh tim medis, korban yang pingsan menjalani rapid test.
Polisi memeriksa seorang pria warga Pemalang, Jawa Tengah di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Cideres, Majalengka, Jawa Barat. Pria ini ditemukan warga Ciborelang tergeletak di depan pasar Ciborelang setelah dibuang dari kendaraan. Karena penyakit belum diketahui, petugas medis puskesmas mengevakuasi korban menggunakan alat pelindung diri ke rumah sakit. Dari hasil rapid test, korban yang datang dalam kondisi pingsan dinyatakan tim dokter negatif COVID-19. Yang melihat kejadian seolah-olah itu diturunkan, tapi setelah dikonfirmasi pasien ini kelaparan dan ingin turun. Atau sudah ada pemeriksaan awal rapid test? Ketika ini disampaikan ke arah COVID, kita rumah sakit juga semuanya ready dengan menggunakan APD. Lalu juga kita rapid ternyata negatif. Polisi masih menyelidiki identitas kendaraan yang membuang korban di tengah jalan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johan, iNews melaporkan.